waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kembali itu disebut dengan id. Maka id merefleksikan pesan kepada kita bahwa suatu saat kita akan kembali berkembangnya waktu dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu dan keadaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap hamba yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apakah mendapatkan tempat kembali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang akan wafat dan kembali kepada Allah memiliki bekal yang cukup untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang kembali pulang kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang pulang dan meninggal akan disebut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjawabnya, maka Allah sudah dahulu menginginkan hamba yang berpulang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mendapat rahmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang berpulang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kedekatan yang berlebihan dalam bahasa Arab disebut dengan kurban, dari asal kerja korban yang berarti sesuatu yang dekat. Kurban bentuk superlatif dari korban yang menjadi semakin dekat. Idul kurban hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di pembuka Zulhijjah adalah momentum yang disediakan untuk kita, ditampilkan untuk kita untuk membangun kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu setelah tiba waktu Id kita pulang, bukan hanya kembali kepada hari raya ini, bukan hanya mengembalikan kita kepada momentum sholat 2 rakaat dan duduk sejenak mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya saat tiba waktunya kita untuk pulang, maka kurban keadaan kita telah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas, maka Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk menempuh 3 jalan yang jalannya berbeda tapi serupa esensinya. Jalan yang pertama, ada yang diundang langsung oleh Allah ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Hakikat haji tertumpu pada Arafah, kata Nabi dalam sabdanya, yang artinya dalam Arafah disebut bukan sekedar Arafah datang, duduk, diam, tapi wukuf, berkontemplasi, mengenal diri, muhasabah diri, mengenal Allah, mengoreksi apa yang menjadikan hamba jauh dari Allah. Kenapa selama ini dipanggil sholat selalu menunggu iqamat? Kenapa selama ini masih menunda-nunda sholat, bahkan untuk mengejar kesenangan dunia semata? Kenapa sampai usia puluhan tahun masih belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Belum mampu membaca Quran, belum bisa konsisten melaksanakan sholat sunnah, belum mampu untuk bersedekah, belum bisa menunaikan puasa sunnah, maka dia duduk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk untuk merenung dekat dengan Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, meninggalkan semua urusan dunianya untuk mengenali siapa dirinya, siapa Tuhannya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan yang lebih. Karena itu ketika datang dekat dengan Ka'bah, merasa dekat dengan Allah. Ketika wukuf dia menangis, ketika wukuf dia bermunajat, ketika wukuf dia bermohon rahmat,
itulah yang disebut dengan kurban. Maka saat itulah keadaan dirinya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau Allah sudah mengundang dekat dan dekat dengan Ka'bah, wukuf di Arafah untuk mengenali dirinya. Belum mampu dia mendekat dengan Allah, maka dengan cara apa lagi Allah memanggilnya untuk mendekat dengan Allah? Allahu Akbar, walillahil hamd. Esensi haji Arafah puncaknya adalah membangun kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-9 dia kerjakan, tempat berpindah di hari ke-10 dia menyadari, inilah yang menjadikannya saya selama ini jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, karena saya tidak mampu mengendalikan nafsu diri yang dikenal dengan aqobah, nafsu duniawi, nafsu berbuat maksiat. Itu yang menjauhkan diri dari Allah. Maka datang dia kemudian ke Musdalifah, dia berzikir mengingat Allah. Kalau sudah tuntas di Arafah, engkau sadar selama ini engkau jauh dari Allah, engkau sadar selama ini engkau tidak dekat dengan Allah, dan engkau menemukan penyebabnya, maka langsung engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Masjidil Haram di Musdalifah, maka komitmen untuk melepaskan semua penyebab itu. Maka datanglah dia ke Jamarat, lemparkan semua sebab itu yang bersumber dari dalam dirinya, disebut dengan aqobah. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Maka lepaslah semua sebab-sebab yang menjadikan dirinya jauh dari Allah. Dan setelah lontaran itu, dia semakin dekat